balik lagi bareng kami Gun dan Vira di Pengen Kerja. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang jurusan yang memiliki peluang kerja paling tinggi. Nah, buat kalian yang penasaran, tungguin video kita dan jangan lupa pencet tombol like, comment, and subscribe video ini. Yuk kita tonton! Nah, sebelum kita masuk ke inti videonya nih, kita mau flashback dulu nih ke masa-masa dulu kita waktu SMA mau masuk kuliah, pas pilih jurusan kuliah nih. Pas Gun denger kata jurusan kuliah, apa yang terlintas? Terus waktu dulu nih waktu SMA, pas pemilihan jurusan gimana sih? Wah, mungkin sebelumnya ini ya, apa yang terlintas ketika kuliah? Aku waktu itu mikirnya kuliah itu gampang. Gampang, jadi kayak kalau waktu SMA kan pasti kan, SMA kan masuk jam 7, pulang jam 1, jam 2, jam 3 kadang. Terus aku ngeliat anak kuliah itu kayak kok lebih fleksibel sih, kok lebih enak kayaknya. Oke. Ternyata nggak semudah itu. Nah tapi kalau bicara soal jurusan, sebenarnya aku nggak tahu ya waktu itu, waktu SMA dulu mikirnya apa. Karena memang waktu SMA jurusan yang aku ambil itu berdasarkan pilihan orang tua. Karena ya waktu itu kan media informasi nggak sebagus sekarang nih ceritanya. Nggak tahu ya, kelihatan usia, jadi nggak sebagus sekarang. Jadi kayak masih buta banget untuk mengetahui informasi tentang sebenarnya peluang kerja apa sih yang bagus, yang ada di jurusan-jurusan tertentu. Bahkan waktu itu muncul sebuah stereotip kalau di jurusan tertentu itu dia nggak menghasilkan peluang sama sekali. Ya ada peluangnya tapi nggak sebagus peluang di jurusan lain. Itu ada juga seperti itu. Terus akhirnya nih, Gun kan memilih tuh masuk jurusan A. Apa yang bikin Gun tuh milih jurusan A nih? Gak tahu ya, orang tua. Dipilihin orang tua, atau aku juga gak tahu aku mau jadi apa. Cuma ya taunya ya jurusan itu, akan jadi seperti itu. Tapi nggak sampai tahu dalam-dalam banget. Dan aku baru tahu dalam banget itu jurusan ini mau jadi apa itu mungkin waktu pertengahan kuliah gitu. Jadi aku baru bisa netapin, bisa aku mau jadi apa. Seperti itu. Oke, berarti waktu masuk kuliah itu belum ada bayangan sama sekali ya mau kerja di mana, kerja jadi apa gitu. Belum sama sekali. Iya, baru ada itu mungkin hampir mendekati lulus gitu, pertengahan gitu. Nah, kalau Vira sendiri gimana? Oke, kalau aku dulu itu sebenarnya aku juga masih bingung sih waktu dulu itu. Nggak bingung yang benar-benar 100% bingung sih, karena dari kecil aku tuh memang sudah menetapkan mau masuk jurusan A gitu kan, sudah menetapkan itu. Tapi seiring berjalannya waktu kok ternyata susah ya pelajaran-pelajaran di situ gitu kan. Masuk SMA kan sudah mulai itu kelihatan mau masuk jurusan mana, itu kok susah ya gitu, bisa nggak ya nantinya kayak gitu. Tapi pas waktu kuliah ya di daftar aja kayak gitu kan. Terus karena berbagai faktor akhirnya aku merubah ke masuk jurusanku yang sekarang ini ya, atau jurusan B kayak gitu. Nah di situ aku sebenarnya juga nggak tahu aku tuh sebenarnya kuliah apa. Sebenarnya psikologi tuh kayak gimana sih, belajar apa tentang apa kayak gitu, nanti kerjanya tuh kayak gimana. Bahkan waktu dulu aku daftar ulang gitu kan, kita ada daftar ulang kan dulu waktu masuk kuliah. Itu sebenarnya ditanya kenapa masuk jurusan psikologi, itu aku nggak tahu belas, aku nggak tahu. Terus aku kayak yang nggak apa-apa, pengen aja. Karena aku nggak tahu sama sekali mau belajar apa kayak gitu loh. Karena apa juga aku nggak tahu gitu kan. Ya udah masuk aja gitu, karena aku ngerasa dulu sih ini tuh jurusan mungkin yang paling deket sama jurusanku sebelumnya, kayak jurusan yang aku mau pilih sebelumnya paling dekat sama jurusan A itu kayak gitu. Jadi aku masuk ini gitu. Kerjanya juga aku nggak tahu. Aku baru cari tahu pas ada orang tanya, nanti kerjanya kalau psikologi apa kayak gitu. Terus aku kayak baru mikir, iya psikologi kerjanya apa ya. Terus aku baru searching psikologi bisa masuk apa. Terus aku baru tahu, ternyata psikologi bisa masuk ini kayak gitu. Nah mungkin dari kalian banyak nih yang mungkin bingung juga kayak kita, bingung masuk jurusan apa pas kuliah, terus prospek kerjanya itu apa. Nah salah satu universitas di Sydney nih Gun, itu mengadakan riset, yaitu tentang jurusan kuliah yang punya peluang kerja tinggi. Menarik nih. Nah jurusan yang pertama itu teknik informatika nih Gun. Nah jurusan ini tuh yang
paling deket ya sama era industri digital kayak gitu kan. Seperti yang kita tahu sekarang ini kan sudah masuk era digitalisasi ya. Sekarang itu sudah makin berkembang gitu teknologinya, dan semakin tahun pastinya semakin canggih teknologinya. Nah, maka itu pasti akan sangat dibutuhkan orang-orang di bidang ini nih Gun, kayak gitu. Nah, untuk bidang peluang kerjanya itu mungkin bisa jadi web developer, terus software developer atau programmer kayak gitu. Betul banget. Ditambah lagi kan kalau kita melihat di saat ini ya, di tahun 2021 itu banyak banget aplikasi-aplikasi baru bermunculan. Nggak cuma itu, selain itu juga saat ini kan banyak banget kayak platform-platform itu berbagai macam aplikasi kayak bersaing berlomba-lomba untuk bisa kayak menunjukkan eksistensinya. Jadi kayak membenahi tampilan, user interface dan lain sebagainya, dan itu mungkin bisa jadi peluang utama ya bagi jurusan-jurusan ini. Benar tuh. Oke, kita masuk ke jurusan yang kedua yang paling banyak peluangnya, yaitu jurusan bisnis dan akuntansi. Nah, inilah jurusan yang cukup lama ya, cukup lama, dan juga jurusan yang cukup dekat dengan keseharian masyarakat. Benar. Nah, selain juga jurusan ini berdasarkan sebuah riset ini dikatakan kalau pada tahun 2020 itu terjadi peningkatan permintaan untuk jurusan ini sebesar 44%, Fir. Tinggi banget. Dan diproyeksikan juga untuk tahun 2021 ini akan terjadi peningkatan juga. Dan jurusan ini tuh bisa banyak banget di bidangnya, bisa masuk di bidang berbagai macam bidang, seperti sebagai konsultan, akuntan, bisa juga di bidang marketing dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, mungkin kalau di jurusan akuntansi dan bisnis ini kan karena deket banget sama kita, walaupun kita nggak kerja di perusahaan atau konsultan, kita mau wirausaha sendiri gitu kan, juga. Itu tuh bisa banget kepake kayak gitu. Jadi ibu rumah tangga juga bisa banget ya kepake untuk ngatur keuangan misalnya. Betul, ya kan? Nggak harus sampai harus kerja juga. Bahkan untuk anak-anak yang masih kuliah, kalian masih kuliah itu juga bisa menggunakan ilmu akuntansi. Mungkin kalian tiap bulan diberikan uang jajan berapa kan, bisa misalkan pencatatan seperti itu. Jadi ini jurusan yang cukup lekat dengan masyarakat. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan video ini ada beberapa info lowongan kerja yang mungkin cocok banget buat kalian. Langsung aja cek di kolom description, dan nantinya kita akan meletakkan link LinkedIn di situ. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Yang ketiga itu ilmu kesehatan dan psikologi. Nah, dua jurusan ini itu semakin populer di masyarakat sekarang. Kan ada wabah-wabah kayak gini kan? Benar banget, rawan banget untuk masalah kesehatan fisik dan mental kayak gitu. Selain itu, jurusan ini populer karena semakin meningkatnya populasi dan kepadatan penduduk di dunia ini kayak gitu. Jadi makin banyak nih kebutuhan untuk tenaga-tenaga profesional di bidang ini. Selain itu kan sekarang ini juga masyarakat semakin aware ya tentang kesehatan mental kayak gitu. Untuk kerjanya sendiri banyak sih ya sebenarnya, ada dokter, perawat, ya kan, ada bidan, terus ada psikolog kayak gitu. Nah, tapi tahu nggak Fir? Ini ada sebuah riset yang cukup menarik nih. Apa tuh? Jadi meskipun wanita itu lebih mudah stres dibanding pria, tapi kenapa kok di rumah sakit jiwa itu lebih banyak pasien pria? Kenapa tuh? Nah, jadi kalau kita bicara soal psikologi lagi, memang wanita itu memang lebih mudah stres, tapi wanita lebih mudah untuk meluapkan stresnya. Baik itu dia bercerita dengan teman-temannya, atau mungkin dengan keluarga, atau mungkin dengan orang tua, dan lain sebagainya. Jadi dia lebih mudah untuk memanage stres. Karena lebih terbuka. Bener gitu banget. Ya, nggak dipendam sendiri kayak gitu. Sedangkan kalau pria, selain mungkin karena faktor ini ya, kayak tanggung jawab, mungkin dia harus berpikir kalau dia akan jadi kepala keluarga, terus apakah penghasilan dia cukup atau tidak. Dia juga tipikal orang yang pria itu sebenarnya tipikal yang mungkin lebih suka memendam ya, lebih suka, cenderung lebih menyukai memendam sebuah permasalahan jaim, sehingga pada suatu ketika itu akan meledak dan akhirnya mereka akan bisa lebih stres, lebih parah stresnya dibandingkan dengan wanita. Meskipun frekuensi stres wanita lebih tinggi, tapi pria ini akan ketika stres, benar-benar stres, dia akan langsung meledak. Karena faktor tadi, dia nggak bisa meluapkan stresnya. Malah lebih bahaya ya, karena kan dipendam-pendam terus akhirnya meledak suatu saat kayak gitu ya. Bener banget. Nah, jurusan yang terakhir adalah desain komunikasi dan media. Nah, di jurusan ini kan bisa menjadi berbagai macam
bidang yang masuk ke dalam berbagai macam bidang lowongan pekerjaan seperti mungkin di bagian advertising, perfilman dan lain sebagainya. Dan di kondisi seperti saat ini ya, di era seperti saat ini, memang peran dari jurusan ini itu sangat benar-benar krusial banget sih menurut aku. Kenapa? Karena di kondisi saat ini tuh kita bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi misal ketika kita punya sebuah usaha, mungkin kita bekerja di tempat orang, swasta, kita menghasilkan sebuah produk, nah kita mau menjual, itu mudah banget, beda sama dulu. Kalau dulu kan mesti door to door kan, kalau sekarang kan enggak. Sekarang itu kita bisa terhubung dengan sangat mudah dan sangat murah antara satu orang dengan orang lain, bahkan nggak cuma satu orang lain di sebuah negara, tapi juga bahkan di seluruh dunia. Itu mudah banget. Dan disinilah peran dari jurusan ini. Mereka akan lebih diutamakan untuk fokus ke bagian ads, advertisingnya, marketingnya. Selain itu juga kan saat ini kan juga media perfilman juga lagi hype-hype-nya juga kan. Dan itu juga sangat diperlukan banget sih orang-orang yang bekerja dan lulusan jurusan ini. Oke, itu dia video kita hari ini. Terima kasih udah nontonin video kita. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian dan jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. See you.